Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami dalam pembahasan mata kuliah Logika Algoritma di semester 1. Oke guys, sebelum kami lanjut, semoga teman-teman semua yang menonton video ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Oke, next di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Berto. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu semua rangkaian presentasi kami pada hari ini. Dan juga saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu di sini ada Thomas, ada Yulia, ada Lisana, dan juga ada Narko. Oke guys, jadi materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang struktur rekursif. Nah, oke guys, jadi sebelum teman-teman saya menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan memberi sedikit gambaran tentang struktur rekursif dan pengertian serta contoh dan fungsi yang akan teman-teman saya jelaskan pada hari ini. Oke guys, jadi rekursif ini merupakan salah satu metode di dalam pemrograman yang mana di dalam sebuah fungsi terdapat sebuah instruksi yang memanggil fungsi itu sendiri, atau lebih sering disebut memanggil dirinya sendiri. Oke guys, jadi itu adalah pengertian dari struktur rekursif. Lanjut ke contoh penggunaan atau contoh konsep dalam penggunaan rekursif. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh yang sangat berkaitan dengan rekursif, di mana contoh ini merupakan salah satu contoh dalam yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh konsep penggunaan rekursif. Saya memberikan contoh, misalnya di sini ada dua buah cermin, di mana dua buah cermin ini kita susun secara paralel atau secara berderet. Nah, gambaran dari cermin inilah yang merupakan sebuah rekursif yang sangat tidak terbatas. Tidak hanya di bidang matematika, fungsi rekursif juga memiliki peran di dunia pemrograman, seperti di bahasa PHP, Python, dan Java, dan masih banyak lainnya. Oke, lalu apa fungsi rekursif? Di sini teman-teman saya akan menjelaskan 4 fungsi rekursif yang dimana terdiri dari yang pertama yaitu fungsi pangkat yang akan dijelaskan oleh Thomas Alberto, dan yang kedua yaitu faktorial yang akan dijelaskan oleh Yulia, yang ketiga yaitu Fibonacci yang akan dijelaskan oleh Lisana, dan yang keempat yaitu menara Hanoi yang akan dijelaskan oleh Narko. Oke guys, jadi selamat menyaksikan video penjelasan dari kelompok kami. Selamat belajar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Alberto dari kelas 121B30. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pangkat dalam rekursif. Nah, seperti kita tahu, fungsi pangkat dalam matematika biasa itu contohnya seperti misalnya seperti ini, 10 pangkat 3 yang artinya 10 kali 10 kali 10 dan hasilnya adalah 1000. Nah, yang contoh kedua itu 5 pangkat 3 yang artinya 5 kali 5 kali 5 akan mendapatkan hasil 125. Nah, untuk fungsi pangkat di bahasa pemrograman, terutama di bahasa pemrograman Python, itu berbeda dengan fungsi pangkat di matematika biasa. Nah, untuk fungsi pangkat di Python, contohnya seperti ini. Misalnya 2 pangkat 5, yang berarti 2 dikali buka kurung, 2 pangkat 5 dikurang 1 dan tutup kurung. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengurangi pangkatnya dulu. Yang ini maka 2,5 dikurang 1, yang berartinya 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu akan dikalikan dengan 2, dan dia akan mendapatkan hasil 32. Nah, contoh kedua juga sama dengan di atas. 3 pangkat 4 yang berarti 3 dikali buka kurung, 3 pangkat 4 kurang 1 tutup kurung. Nah, pertama kita kurangi dulu. Untuk 3 pangkat 4 kurang 1 berarti 3 pangkat 3. Nah, jadi 3 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 81. Untuk jika masih bingung, kita akan lanjut ke studi kasusnya. Oke semuanya, sekarang kita akan masuk ke studi kasus di bahasa pemrograman Python. Pertama, kita masukkan nilai terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai pangkatnya. Nah, setelah itu kita akan buat function yang kita beri nama pangkat.
Dan kita isi dengan parameter nilai dan juga nilai pangkatnya. Kemudian di sini kita akan berlogika jika nilai pangkatnya sama dengan 0, maka kembalikan 1. Karena semua nilai yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1. Kemudian kita buat else, kita kembalikan nilai dikalikan dengan function pangkat, diisi dengan parameternya, nilai juga nilai pangkatnya, dan dikurang 1. Oke. Kemudian kita print hasilnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita jalankan programnya. Pertama kita masuk ke nilainya tentu saja, misalnya 5. Kemudian pangkatnya misalnya 2. Maaf, untuk ini ada error. Oke, kita ulang lagi. Kita jalankan programnya. Yang nilainya 5. Nilai pangkatnya adalah 2. Nah, 5 pangkat dengan 2 hasilnya 25. Kemudian kita coba lagi, misalnya 5 pangkatkan dengan 0. Nah, maka dia hasilnya 1. Karena semua nilai dipangkat dengan 0 hasilnya adalah 1. Kita coba lagi, misalnya 6 ya, pangkatnya 3. Nah, hasilnya adalah 216. Gimana dapat 216? Nilainya ke else. Ini berarti nilai yang kemasukan 6, kemudian dikali dengan pangkatnya. Pertama nilainya berapa tadi? Nilainya 6, berarti nilai pangkatnya 3. Nah, berarti nilai pangkatnya itu dikurang 1, artinya berarti 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 itu dikalikan dengan 6, hasilnya 216. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari faktorial. Faktorial merupakan perkalian berulang dari tiap angka positif dimulai dari 1 hingga angka itu sendiri. Faktorial dari n ditulis dengan ekspresi n faktorial. Untuk menghitung faktorial dari bilangan n, kita bisa menggunakan rekursif hingga cara yang sangat sederhana, yaitu menggunakan fungsi Python. Baiklah, faktor dari 5 ialah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Itu untuk faktor dari 5. Contoh kedua, faktor 4 yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Itu faktor dari 4 itu tersendiri. Apakah sampai di sini kalian sudah jelas? Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Fibonacci. Fibonacci memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi Fibonacci merupakan fungsi rekursif yang memanggil dirinya sendiri. Dan yang kedua, bilangan Fibonacci adalah bilangan yang memiliki suku awal O dan 1, dan suku berikutnya adalah penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, fungsi Fibonacci akan terus memanggil dirinya ketika nilai n bukan bernilai O atau 1. Dengan melakukan proses penjumlahan, Fibonacci buka kurung n kurang 1 tutup kurung plus Fibonacci buka kurung n kurang 1
2 tutup kurung, dan Fibonacci mempunyai contoh, yaitu Fibo buka kurung 5 tutup kurung sama dengan Fibo buka kurung 4 tutup kurung plus Fibo buka kurung 3 tutup kurung. Fibo 4 sama dengan Fibo 3 plus Fibo 2. Fibo 3 sama dengan Fibo 2 plus Fibo 1. Terima kasih. Baiklah, sekian dan penjelasan saya. Baik, saya akan menjelaskan konsep menara Hanoi. Jika M sama dengan 1, maka langsung pindah saja piring dari tiang A ke tiang C dan selesai. Baik, kita akan menjelaskan permainan menara Hanoi. Menara Hanoi merupakan salah satu permainan yang mana terdiri dari 3 tiang dan sejumlah piring paling sedikit 1 dengan ukuran berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Dalam salah satu tiang, piring terkecil diletakkan paling atas dan piring terbesar diletakkan paling bawah sehingga membentuk kerucut. Dalam satu waktu hanya boleh memindahkan satu piring. Memindahkan piring paling atas dari satu tiang dan masukkan ke tiang yang lain. Tidak boleh meletakkan piring dari atas piring lain yang lebih kecil ukurannya. Sekarang mari kita bermain dengan menara Hanoi dengan 4 buah piring dengan 15 langkah. Baik, di sini saya akan mencontohkan dan menjelaskan cara bermain menara Hanoi. Baik, di sini ada 3 menara dan 4 piring. Untuk langkah pertama kita pindahkan piring dari 1A ke B. Langkah kedua piring dari 1A ke C. Langkah ketiga piring B ke C. Langkah keempat piringan Langkah ke-5 piringan dari 1C ke A. Langkah ke-6 piringan 1C ke B. Langkah ke-7 piringan 1A ke B. Langkah ke-8 piringan dari 4A ke C. Langkah ke-9 piringan dari 1B ke C. Langkah ke-10 piringan 2B ke A. Langkah 11 piringan dari 1C ke A. Langkah ke-12 dari 3B ke C. Langkah ke-13 piringan 1A ke B. Langkah ke-14 piringan 2A ke C. Langkah terakhir piringan 1B ke C. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Oke guys, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata dan penyampaian, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman semua, jika ada pertanyaan atau ada yang masih keliru, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dari kami, saya sebagai moderator pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.